Salam Jaya Nusantara. Selamat datang kembali bersama channel Ki Janu, Kisah Jelajah Nusantara. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tokoh ini misterius dalam sejarah Pulau Jawa. Bandung Bondowoso, keajaiban 1000 candi dibangun dalam semalam. Pada tayangan kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh misterius dalam sejarah di Pulau Jawa. Siapakah dia? Dia adalah Bandung Bondowoso, kesatria tanah Jawa yang memiliki kesaktian membangun 1000 candi dalam semalam, yang konon karena dibantu oleh bangsa jin. Benarkah demikian adanya? Kisah Bandung Bondowoso masih memiliki kejanggalan hingga kini. Sebagai tokoh sejarah, Bandung Bondowoso cukup kontroversial. Ada yang menyebutnya negatif, namun ada juga yang mengaguminya. Kisah jelajah Nusantara kali ini tidak untuk mendukung versi-versi yang ada, tetapi dalam rangka melihat apa yang tersaji sebagai khasanah dongeng di Nusantara yang layak untuk diketahui dan diamati. Sebaran tulisan yang menceritakan cerita rakyat Bandung Bondowoso pun beragam. Dari sisi kemampuan membangun 1000 candi dalam semalam, kisah ini sangat menarik dan menjadi magnet tersendiri. Bahkan menyisakan keinginan tahu apakah kemampuan itu seperti kisah yang ada sebagai kesaktian menggerakkan bangsa jin, atau sesungguhnya memang ada kemampuan khusus yang melekat pada sosok Bandung Bondowoso ini dalam membangun candi yang barangkali ada satu golongan masyarakat yang diwakili sebagai memiliki kemampuan khusus. Di sisi lain, terdapat juga kisah yang bahkan menyebut kesaktian Bandung Bondowoso dalam memerintah bangsa jin itu diklaim sebagai ilmu warisan Nabi Sulaiman, yang memang dikenal sebagai seorang nabi yang dekat dengan bangsa jin. Ini membuat semakin menarik, seakan dalam diri tokoh ini dibenci namun juga disukai. Salah satu narasi yang ada dari Bandung Bondowoso ini misalnya dalam cerita rakyat terkait Roro Jonggrang dan Candi Prambanan Jawa Tengah, sebagaimana dalam situs kemendikbud.go.id, di mana di situ seakan Bandung Bondowoso berada sebagai tokoh antagonis. Ia diceritakan berlaku semena-mena serta mengancam kerajaan di Prambanan kala itu dan membunuh penguasanya, yaitu Prabu Boku. Bahkan dalam beberapa kisah epik yang ada diceritakan ingin memaksa menikahi putri Prabu Boku, yaitu Roro Jonggrang. Sedangkan Roro Jonggrang menolaknya dengan membuat banyak syarat berat agar ia tak bisa memenuhinya dan batal menikahi Roro Jonggrang. Syarat berat itu adalah membangun 1000 candi. Sang putri berpikir Bandung Bondowoso tak akan sanggup memenuhi permintaannya itu. Namun, ternyata karena kesaktiannya yang mampu menggerakkan pasukan dari bangsa jin atau makhluk halus, atau kalau dalam bahasa Jawa disebut lelembut, ia bisa melakukannya. Namun, sayang 1000 sayang, sebelum hampir berhasil menyelesaikan permintaan Roro Jonggrang membangun 1000 candi, Roro Jonggrang meminta para pembantunya untuk membunyikan lesung atau alat penumbuk padi sehingga ayam-ayam berkokok, karena kebiasaan jika lesung berbunyi menandai hari sudah pagi, ayam-ayam pun berkokok. Karena kokok ayam itu pun menjadikan para bangsa jin mengira pekerjaannya sudah harus selesai, oleh karena sudah pagi dan mereka harus kembali ke alamnya.
Dalam kisah yang berbeda, Bandung Bondowoso justru disebutkan sebagai seorang pangeran yang tampan, putra dari Raja Pengging, Prabu Damarmoyo. Prambanan merupakan kerajaan bawahan dari Pengging yang diperintah oleh seorang penguasa yang kejam bernama Prabu Boko dengan seorang patih raksasa yang sakti mandraguna bernama Gupala. Penguasa raksasa Prambanan sering mengambil anak bayi untuk dimangsanya, hingga suatu ketika didapatkannya bayi laki-laki putra dari Prabu Damarmoyo. Namun, urung bayi tersebut dibunuhnya, malah akhirnya dibesarkan di kerajaan Prambanan. Hingga suatu saat bayi itu tumbuh menjadi besar, dan akhirnya tahu bahwa ia merupakan anak dari Prabu Damarmoyo dari kerajaan Pengging. Namun, kerajaan ini pun misterius dan menunjukkan bahwa cerita rakyat ini seperti dibuat untuk mengaburkan kenyataan yang sesungguhnya terkait dengan sejarah di Pulau Jawa. Setelah berhasil menaklukkan kerajaan Prambanan dan membunuh Prabu Boko dan pati saktinya, Gupala, Bandung Bondowoso berniat menikahi Putri Roro Jonggrang. Namun ia mendapatkan syarat untuk membangun 1000 candi dalam semalam. Syarat yang hampir mustahil dilakukan, namun ternyata bisa dikerjakan. Namun baru sampai 999 candi pasukan bangsa Jin yang konon digerakkan oleh Bandung Bondowoso dalam membangun candi dibuat berhenti oleh Roro Jonggrang yang meminta pembantunya menyalakan jerami dan menumbuk padi. Menyaksikan semuanya, pasukan bangsa Jin dikisahkan kabur dan Bandung Bondowoso gagal mendapatkan Roro Jonggrang. Kesal dengan kejadian itu, Bandung Bondowoso berkata kepada Roro Jonggrang bahwa candi itu kurang satu, dan engkaulah candi yang ke-1000, dan berubahlah Roro Jonggrang menjadi batu candi. Ada yang menarik dan misterius kisah Bandung Bondowoso ini. Sebagaimana lazimnya cerita rakyat, biasanya dibuat untuk menyampaikan pesan tertentu, sekaligus untuk semacam menutupi suatu kejadian yang terkait dengan rahasia suatu kekuasaan. Dalam cerita lain yang beredar, Bandung Bondowoso dianggap pemimpin dari orang-orang Kalang di Jawa. Orang-orang Kalang ini dianggap mumpuni dalam membangun candi, namun memiliki agamanya atau kepercayaannya sendiri yang tidak sama dengan kepercayaan Siwa yang mayoritas berkembang pada saat itu. Bandung Bondowoso bahkan dikisahkan sebagai pemimpin kepercayaan atau agama lokal Kalang itu. Mungkinkah jika kisah itu benar, maka sesungguhnya ada pertarungan pengaruh kepercayaan pada saat itu? Tentu dibutuhkan riset dan penelitian sejarah yang lebih objektif lagi dengan didukung bukti-bukti sejarah yang ada. Hitam atau putihnya sejarah penting untuk disikapi dengan bijak agar lebih mampu menerangi masa depan. Salam Jaya Nusantara.